Ya, hari ini saya akan membahas gerak melingkar ya. Selamat datang di channel YouTube saya Fisika Gampang. Hari ini saya akan membahas tentang gerak melingkar. Contoh soalnya seperti soal ini. Nomor 1, sebuah roda berputar dengan kelajuan 1,2 meter per sekon. Lihat satuannya ya, dalam gerak melingkar kalau satuannya meter per sekon itu berarti V atau kelajuan linier. Kan nanti ada kelajuan atau kecepatan linier. Nah, nanti yang linier ya toh. Linier itu 1,2 meter per sekon. Jari-jarinya adalah 24 cm. Kita jadikan langsung meter saja ya. Berapakah frekuensi putarannya? Frekuensi putaran itu Hz. Hz itu dalam gerak melingkar itu sama dengan putaran per sekon. Ya. Nah, ingat gerak melingkar. Untuk mencari frekuensi, kita harus tahu kecepatan sudutnya. Jadi kita cari dulu kecepatan sudut. Atau yang simbolnya omega begini ya. Nah, omega ini rumusnya adalah V per R. Nah, V itu kelajuan linearnya ya, yang meter per sekon dibagi dengan R-nya dalam meter. Ini kalau dicoret hasilnya adalah 120 bagi 4 itu 5. 5 kalau kecepatan sudut ini satuannya berubah menjadi radian per sekon gitu ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita menghitung F karena ada rumus. Selain ini, selain rumus omega adalah V per R, omega itu kalau dihubungkan dengan frekuensi adalah 2πf karena kan satu putaran itu 2π gitu loh. Jadi omeganya tadi 5 radian per sekon dibagi ini 2π dikali F. Otomatis kalau dibagi 2π ya, jadi kalau radian ya 5 ya dibagi 2π maka dia akan menjadi Hz atau putaran per sekon. Jadi 5 dibagi 2 itu 2,5 per pi. Ya, pi-nya ini tidak usah dihitung ya, tergantung nanti misalkan di soal pilgannya masih ada dalam pi ya berarti jawabannya seperti ini. Ini adalah Hz atau kalau dalam ini sama dengan putaran per sekon gitu. Jadi pi-nya ini nanti kalau misalkan di pilgannya hilang berarti dia disuruh menghitung. Kali saja dengan 3,14 atau dibagi aja dengan 3,14 atau 22 per 7. Ya, disesuaikan dengan pi-nya saja. Nanti dicari jawaban yang mendekati kalau dipilihkan kan pembulatan begitu biasanya. Oke, itu cara mencari frekuensi suatu gerak melingkar. Nomor 2, sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Nah, jadi yang kita pelajari di SMA ini gerak melingkar yang beraturan ya. Kalau yang tidak beraturan kayaknya dipelajari nanti di kuliah kalau ambil jurusan teknik atau eksak ya. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan selama 2 detik. Jadi T-nya sama dengan 2 sekon. Menempuh ini 6 putaran ya, putaran. Menempuh 6 putaran. Sebuah benda bergerak melingkar selama. Nah, putaran itu bisa kita artikan sebagai N. Ingat ya, karena kalau getaran kan jumlah getaran. Kalau bendanya bergerak melingkar ya, melingkar itu kan berarti berputar ya, berupa putaran. Jadi, putaran itu bisa kita artikan sebagai N. Nah, jadi jumlah putarannya ada 6. Jari-jarinya adalah 4 meter, sudah meter biarkan saja. Kecepatan sudut dan linier. Ini kecepatan sudut omega, kecepatan linier V-nya ditanyakan. Nah, caranya adalah seperti getaran. Sama frekuensi getaran adalah, nah kalau ini frekuensi gerak melingkar adalah ya banyaknya putaran tiap detik gitu loh. Jadi rumusnya sama N per T toh. Banyaknya putaran tiap 2 detik. Jadi ini ada 3 putaran per sekon. Nah, itu ada frekuensi atau Hz ya. Sehingga kalau sudah ketemu F-nya, maka untuk mencari omega masuk rumus yang tadi ya toh. Omega sama karena ini saya cari F-nya enak masuk sini 2pi kali F ya. Jadi rumus omega adalah 2πf. Masukkan saja 2pi dikali
3 putaran per sekon. Otomatis kalau pi 2pi dikali 3 putaran per sekon itu akan menghasilkan radian. Jadi ini 6 muncul pi-nya ya. 6 pi putaran per sekon. Nah, itu jadi radian per sekon. Jadi sebenarnya frekuensi itu juga kecepatan sudut, cuman satuannya putaran per sekon gitu. Tapi kalau omega yang kalau kecepatan sudut di sini yang ditanyakan ini sebenarnya dia minta sampai jadi radian per sekon. Maka tinggal dikali dengan 2pi gitu ya. Jadi putaran kalau mau jadi radian per second itu dikali 2pi saja. Sehingga untuk mencari V-nya, V sama dengan tadi V per R kan sama dengan omega. Atau kalau dikali hilang kan jadi V sama dengan R kali omega. Atau RB ya kalau mau mengingat-ingat biar cepat RT, RW gitu. R-nya tadi sudah dalam meter 4, kecepatannya sudah kecepatan sudutnya 6 radian per sekon. Ini 4 meter. Nah, begitu juga dengan sebaliknya nih ya. Jadi kalau jari-jari dikali dengan kecepatan sudut yang satuannya radian per sekon, otomatis dia akan berubah menjadi meter per sekon gitu ya. Jadi meter per sekon ini adalah kecepatan linier, sedangkan radian per sekon adalah kecepatan sudut. Nah, itulah contoh gerak melingkar yang nomor 2. Gitu ya, ini yang masih sederhana. Sekarang kita bicara tentang gaya sentripetal. Nah, dalam fisika SMP dulu kita kan mengenal FMA. F itu gaya massa dikali percepatan. Nah, kalau gaya sentripetal itu simbolnya Fs. Massa dikali dengan apa? Ya, A-nya AS gitu loh. Jadi kalau M dikali ini percepatan sentripetal menghasilkan gaya sentripetal. Jadi rumusnya ini ya. Nah, padahal AS itu, percepatan sentripetal itu rumusnya V kuadrat per R. Nah, ini juga. Nah, sehingga nanti tinggal dimasukkan ke situ gitu ya. Oke. Nah, kita kerjakan sekarang. Gaya sentripetal sama dengan M. Masanya berapa ini? 100 gram. Jadi masanya 100 gram. Langsung jadikan kilo 0,1 gitu ya. Kelajuan, nah lihat satuannya meter per sekon, berarti linier. V. Jari-jari lingkarannya 40, jadikan meter ya, 0,4 meter begitu. Tinggal sudah langsung masuk saja. Jadi kalau langsung dimasukkan situ kan M V kuadrat per R, datanya sudah ada semua. Masukkan 0,1, V kuadratnya adalah 3 kuadrat, R-nya adalah 0,4. 0,1 bagi 0,4, ini seperempat langsung ya. 9 dibagi 4. 2,25 ya. Satuannya Newton. Gaya itu mau gaya sentripetal, mau gaya biasa ya sama satuannya adalah Newton. Itu cara menjawab gaya sentripetal nomor 3, gampang ya. Sekarang kita lanjut contoh soal nomor 4. Ya. Sama, dia ditanyakan gaya sentripetalnya. Cuman yang diketahui bukan kecepatan linear tapi kecepatan sudut itu ya. Masanya adalah 200 gram. Kita ubah menjadi kilogram. Kecepatan sudutnya adalah 2 radian per sekon. Bila jari-jari R-nya adalah 1,5 meter. Gaya sentripetal sama dengan tadi ya M V kuadrat per R. Nah ini kita cari dulu V-nya gitu boleh. Kita cari dulu saja V-nya R omega. Jadi 1,5 kali 2 radian. Jadi ini adalah 3 otomatis jadi meter per sekon ya. Ingat kalau meter dikali radian per sekon langsung jadi meter per sekon otomatis. Langsung masuk sini. Masanya 0,2. V-nya adalah 3. R-nya adalah 1,5. Ini berarti 2 per 15. 2 per 15. Jadi ini kalau dikalikan 3 kuadrat 9 bagi 1,5 dikali 0,2 ya, tak balik sedikit. Sama dengan 90 bagi 15 itu 6 ya. 6 ya.
Jadi 1,2 Newton lagi ya. Gaya itu sama. Begitu ya. Jadi bedanya kalau diketahuinya omega tinggal dikali R-nya supaya jadi V dulu. Contoh soal yang terakhir nomor 5. Sebuah bandul diputar melingkar beraturan. Nah, M per S. Tidak disebutkan M per S ini apa ya? Itu jelas. Sudah dipastikan lihat satuannya pasti dia adalah V-nya toh. Begitu. Jadi kalau tidak usah bingung. Ini 1,2 meter per sekon apa Pak? Oh, itu sudah jelas satuannya meter per sekon, dalam gerak melingkar dia V, kecepatan linearnya. Jadi jarinya 1,8. Bila massa bandulnya adalah 5 kg, maka percepatan sentripetal, jadi dia cuma nanya AS. AS adalah apa tadi? mv kuadrat per R, udah selesai. Masanya 5, V kuadratnya 1,2 kali 1,2 ya toh. R-nya adalah 1,8. Jadi ini kalau dihitungkan ini 6 ya. 5 kali 1,2, 6. 6 kali 1,2 per 1,8. 12 dibagi 18 dibagi 6, 2 per 3. 2 per 3 ini coret sama ini 2. 4 ya. 4. Nah kalau percepatan sentripetal itu meter per sekon. Demikianlah teman-teman pembahasan soal gerak melingkar yang sederhana ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar.